Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Haryaldo Putra Pratama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Imam Bonjol Padang, dengan NIM 2215050092. Nah, pada kesempatan kali ini Ananda akan mencoba membahas atau menjabarkan tentang kitab tafsir At-Tahwir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, terlebih dahulu tentu kita harus mengetahui siapa pengarang dari kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir tersebut. Nah, pengarang dari kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir tersebut adalah dengan nama beliau, yaitu Muhammad Tahrir Ibnu Asyur. Beliau adalah seorang tokoh tafsir terkemuka. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1879 Masehi atau 1296 Hijriah, dan beliau wafat pada tempat yang sama pada tahun 1973 Masehi atau 1393 Hijriah dalam usia 95 tahun. Nah, beliau menurut Khairuddin Al-Zurqadi, Ibnu Asyur tersebut adalah ketua mufti mazhab Maliki di Tunisia. Ibnu Asyur tersebut tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental dengan tradisi keilmuan. Ia dikenal sebagai ilmuwan, memiliki kecerdasan yang menonjol serta kecintaan yang besar terhadap ilmu. Nah, Ibnu Asyur tersebut sejak usia dini ia mendapatkan bimbingan langsung dari kakeknya, salah seorang ulama terkemuka di Bu'atur. Sang kakek memberikan perhatian penuh kepadanya dan menjadi guru pertama yang menanamkan dasar-dasar ilmu agama. Nah, setelah beliau mendapatkan pendidikan atau pengajaran dari kakeknya tersebut, beliau tumbuh sebagai seorang intelektual. Ibnu Asyur memulai pendidikannya dengan menghafal Al-Quran di Masjid Sayyid Abi Hadid di Tunisia, di bawah bimbingan Al-Mukri Muhammad Al-Khayyari, seorang guru Al-Quran terkemuka. Sebagai persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi di Al-Zaitunah, beliau melanjutkan pendidikan selanjutnya di perguruan tinggi di Al-Zaitunah. Ia juga menghafal kitab-kitab muhatan standar yang membahas kaedah-kaedah bahasa Arab. Syekh Ahmad bin Badar Al-Kahfi secara langsung membimbingnya, dan pada usia 14 tahun Ibnu Asyur berhasil masuk ke Az-Zaitunah. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti nahwu, balaghah, bahasa, mantik, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Nah, setelah Ibnu Asyur bertahun-tahun belajar di Universitas Az-Zaitunah, Ibnu Asyur mengawali karirnya sebagai pengajar di Az-Zaitunah pada tahun 1903 Masehi. Kiprahnya di dunia pendidikan terus berkembang, terbukti dengan terpilihnya beliau sebagai dosen di sekolah Asy-Siddiqiyah setahun berikutnya, berarti pada tahun 1904 Masehi. Pada tahun 1909, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai anggota bidang akademis di sekolah yang sama. Kepakaran Ibnu Asyur tersebut dalam bidang ilmu keislaman dan bahasa Arab diakui secara luas, yang dibuktikan dengan pengangkatannya sebagai anggota Lembaga Bahasa Arab di Kairo pada tahun 1940, serta sebagai anggota koresponden lembaga ilmiah di Damaskus pada tahun 1955. Nah, mungkin itu sedikit penjabaran pengenalan tentang pengarang dari kitab tafsir Tahrir wa Tanwir tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang historis penyusunan kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir tersebut. Nah, kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir tersebut memiliki nama lengkap yaitu Tahrirul Makna Syadidi wa Tanwirul Jadidi fi Tafsiril Kitabil Majidi. Nah,
kitab tersebut dipengaruhi oleh kitab-kitab tafsir sebelumnya seperti kitab tafsir Zamakhsyari, Fakhrur Razi, Al-Baidawi, At-Tabari dan Al-Qurtubi. Nah, Ibnu Asyur menyusun kitab Tahrir wa Tanwir tersebut pada tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masehi. Tak lama setelah beliau diangkat dari jabatan qadhi menjadi mufti, karya tafsir tersebut mencakup 30 juz Al-Quran, ditulis dalam ada beberapa pendapat yaitu 15 jilid dan ada dalam pencetakan yang lain yaitu 12 jilid yang memakan waktu sekitar 39,5 tahun. Kemudian di sela-sela beliau juga menulis sebagai karya lain baik berupa buku maupun makalah. Namun semangat dan konsistensinya dalam menyelesaikan tafsir tidak pernah luntur. Hal ini didorong oleh ketulusan niat serta tekadnya untuk menghadirkan tafsir yang mampu memadukan kepentingan dunia dan akhirat. Selama proses penulisan tafsir tersebut, situasi sosial politik di Tunisia tengah bergejolak atau sedang bergejolak. Rakyat berjuang keras merebut kemerdekaan dari penjajahan, sementara gagasan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 di Mesir turut menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Tunisia. Pemikiran pembaharuan itu juga memberi pengaruh besar pada Ibnu Asyur sehingga beliau ikut serta dalam gerakan reformasi di negaranya. Salah satu hasil dari gerakan tersebut adalah membangun cabang-cabang Universitas Az-Zaitunah di sejumlah kota serta perbaikan kurikulum pendidikan dengan memasukkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, kimia, filsafat, sejarah, bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya. Nah, sejak awal penulisan tafsir Tahrir wa Tanwir tersebut, Ibnu Asyur berkomitmen untuk menghadirkan penafsiran yang kritis, bukan sekedar mengikuti tradisi taklid saja. Wajah pembaruan terlihat jelas dari obsesinya menafsirkan Al-Quran dengan menghadirkan perspektif baru yang sebelumnya belum pernah muncul dari kitab-kitab tafsir klasik. Nah, kita masuk penjabaran selanjutnya yaitu ciri khas, metode dan corak penafsiran dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir tersebut. Nah, dalam bagian awal karyanya Ibnu Asyur tersebut memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar penafsiran serta bagaimana seorang mufassir seharusnya berinteraksi dengan kosakata, makna dan lafal Al-Quran. Pada tahap ini, ia menguraikan tentang tafsir, takwil dan posisinya tafsir sebagai ilmu. Selanjutnya membicarakan sumber-sumber rujukan dalam tafsir, membahas validitas tafsir bil maksur maupun bil ra'yi serta menjelaskan maksud dan peran seorang penafsir. Ia juga menyinggung latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, ragam bacaan atau qiraat, kisah-kisah Al-Quran, kosos Al-Quran, penamaan jumlah ayat dan surat, susunan mushaf serta sebutan-sebutan bagi Al-Quran. Selain itu, ia juga menyingkap kandungan makna yang terdapat dalam kalimat-kalimat Al-Quran sekaligus menjelaskan aspek-aspek kemukjizatan atau ikjaz Al-Quran. Nah, dalam penafsiran Al-Quran pada tafsir Tahrir wa Tanwir tersebut, Ibnu Asyur menggunakan beragam metode, di antaranya metode tahlili atau analitis, metode maudu'i atau tematik dan maqasidi. Nah, ciri khas penafsiran tafsir At-Tahrir wa Tanwir tersebut yaitu tampak pada kebiasaan beliau yang selalu memulai dengan uraian umum mengenai surah yang akan ditafsirkan. Pada bagian pendahuluan tersebut, ia menjelaskan makna kata surah, tempat turunnya, jumlah ayat, latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul, keutamaan surat,
hingga kandungan pokoknya secara garis besar. Selanjutnya, Ibnu Ashur sering mengaitkan ayat-ayat yang memiliki tema serupa, kemudian menafsirkan melalui analisis hubungan antar ayat, kajian kebahasaan, penelusuran riwayat, serta pandangan ulama-ulama sebelumnya. Nah, secara garis besar, pendekatan Muhammad Ibnu Ashur tersebut dalam penulisan tafsirnya dapat dirangkum sebagai metode tahlili atau analitis. Metode ini ia jalankan dengan penekanan khusus pada aspek kebahasaan atau bil lughah, sehingga corak penafsirannya tetap berada dalam kerangka analitis namun sangat kental dengan nuansa linguistik. Nah, untuk corak penafsirannya yaitu laun at-tafsir yang diterapkan oleh Ibnu Ashur cenderung menonjol pada dua sisi, yaitu pada corak kebahasaan dan corak ilmiah. Kedua pendekatan ini dipandang penting karena melalui penjelasan linguistik pada ilmiah, itulah makna-makna ayat Al-Quran yang dapat dipahami lebih mendalam. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari penjabaran tentang tafsir Ibnu Ashur, tafsir Tahrir at-Tanwir yang memiliki nama lengkap yaitu Tahrirul Makna Syadidi wa Tanwirul Jadidi fi Tafsiril Kitabil Majidi, yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Ashur. Mungkin hanya sekian yang dapat Ananda sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.